Terkadang beberapa fraudster ya atau orang yang memang mereka melakukan aktivitas untuk kejahatan itu, saya bisa menciptakan satu profil yang sebenarnya nggak eksis orang itu. Wow, ada. Saya bisa mengajukan pinjaman seolah-olah saya Mas Mura. Wow. Dengan menggunakan data Mas Mura itu bisa. Bisa. Banyak kejadian pada saat mungkin orang masih awal-awal karir ya, dia nyicil motor atau mungkin namanya digunakan oleh saudara atau teman untuk melakukan membeli motor dengan cicilan gitu ya, dan ternyata macet ya. Nah kemudian setelah berapa tahun mungkin karirnya sudah bagus ya, dia memiliki income yang lebih besar lagi. Nah, namun karena dia memiliki bad history, karena dia pernah macet, sehingga dia selalu ditolak. Nah kita tuh nggak boleh sering ganti-ganti nomor telepon. Nggak boleh tuh? Ya itu tidak disarankan ya, artinya menunjukkan apa tuh? Itu menunjukkan ya sekali lagi kredibilitas kita kurang bagus. I see. Mas, tadi udah bahas sedikit kan tentang karir Mas. Ini pengen tahu tentang Mona ini Mas. Ini aku ada tumblernya keren banget. Boleh cerita nggak Mas, Mona ini apa dan layanannya apa sih yang ditawarkan? Ya. Jadi Mona Teknologi Indonesia sendiri adalah bagian dari Mona Incorporated US. Jadi kami ini adalah perusahaan Global Consumer Infrastructure. Global Consumer Insight Infrastructure. Jadi kalau yang mungkin lebih gampangnya kita adalah alternative data company. Alternative data. Jadi Mona Incorporated sendiri itu kita baru establish di 2021 Mas. Wow, baru ya? Kita bilang kita COVID baby. Wow. Jadi Mona sendiri ini adalah COVID baby karena kita berdiri pada saat pandemik ya, COVID baby. Nah, mereka establish di US dengan dua co-founder saya itu ada Pierre Demarche dan Ravish Patel, di mana dua orang ini adalah orang yang sudah 15 tahun lebih di industri telekomunikasi. Nah, setelah di US mereka operate di India, di mana di India sendiri ternyata responnya cukup bagus. Dan sekarang mungkin sudah ada 30 klien lebih ya di India, dan juga kerjasama dengan biro kredit di India. Nah kemudian mereka expand ke Southeast Asia, salah satunya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi saat ini kita udah tersedia di 5 negara. Nah Mona sendiri sekali lagi jadi pada saat kita bicara big data itu ternyata luas sekali big data gitu ya. Jadi kita ada traditional data, di mana di situ kita bicara kredit data ya. Kredit data itu di mana nanti outputnya itu bisa ada kredit scoring, kredit report, dan lain sebagainya. Nah tapi pertanyaannya, kalau calon customer ini tidak memiliki fasilitas kredit ya, atau dia belum pernah punya pinjaman. Nah bagaimana kita melakukan analisa terhadap calon customer ini? Menarik banget. Disitulah kita menggunakan data alternatif data. Jadi itu ada data dari telepon, email, sosial media, dan lain sebagainya. Jadi data-data tersebut yang akhirnya bisa kita mendapatkan informasi dan melakukan profiling terhadap calon individunya. Karena memang kalau di Indonesia kan mungkin kalau cara-cara yang tradisional itu kita dulu ada survei ke rumah, tanya tetangga, tanya Pak RT ya kan, nih orang ada sering didatengin kolektor enggak? Ya kan? Itu terjadi ya? Kalau yang konvensional gitu ya, tanya tetangga gitu, ini punya utang nggak sama tetangga gitu. Nah, saat ini dengan proses digitalisasi, jadi proses-proses ini semuanya sudah digantikan oleh data. Makanya cukup penting buat kita juga untuk membuat satu digital footprint.
Digital footprint itu. Jadi akhirnya dari data-data tersebut itu kita bisa memprofiling terhadap seseorang. Nah, Monai Teknologi Indonesia sendiri saat ini layanan kami itu fokus terhadap 4 pilar tadi ya. Jadi satu untuk KYC. Jadi di KYC itu kita melihat bagaimana profil terhadap calon customer ini, ya. Apakah dia terlibat dengan anti money laundering, ya, atau terkait dengan aktivitas yang memang itu dilarang oleh lembaga keuangan, gitu ya. Terus proses yang kedua di trust atau fraud. Jadi kita bisa melihat pada saat ada pengajuan apakah profil dari Mas Mora ini fake atau enggak. Dicek verifikasi ya? Ya, kita bisa melakukan validasi apakah calon debitur yang mengajukan ini memang benar-benar orang yang real dengan data yang cukup baik, ya, atau ini adalah fake profile. Jadi contohnya kayak gaji gitu ya Mas, saya lapor gaji sini padahal bukan gitu ya? Itu nanti di proses selanjutnya. Proses selanjutnya. Tapi pada saat di KYC atau di fraud ini terkadang beberapa fraudster ya atau orang yang memang mereka melakukan aktivitas untuk kejahatan itu saya bisa menciptakan satu profil yang sebenarnya nggak eksis orang itu. Ada. Jadi saya bisa menciptakan satu profil mungkin Romora Kristanto gitu ya. Yang sebenarnya itu doesn't exist gitu ya. Saya bisa create satu profil. Itu satu. Kedua, saya bisa impersonate. Saya bisa mengajukan pinjaman seolah-olah saya Mas Mora dengan menggunakan data Mas Mora. Itu bisa. Bisa. Dan itu udah banyak terjadi dan itu cukup masif ya. Jadi di Indonesia sendiri ini saat ini data World Bank yang terakhir itu masih ada 40% yang unbankable. Jadi orang yang belum pernah memiliki data kredit. Which is ini yang kadang lembaga keuangan mereka kesulitan untuk melakukan analisa terhadap si calon customer. Nah, disitulah perusahaan alternatif company seperti Monai kita membantu lembaga keuangan untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya. Nah, yang ketiga kita juga untuk di proses collection kita juga membantu terutama untuk contohnya saatnya tiba-tiba ada customer yang mereka menghilang ya atau memang dengan sengaja mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap fasilitas kreditnya. Dia memang sengaja udah menghilang aja, dia nggak mau bayar gitu. Nah, data kami membantu lembaga keuangan untuk menyediakan data-data untuk seluruh proses. Wow, jadi ada banyak ya Mas aspek-aspeknya dari mulai tadi tentang KYC, trust, fraud, credit decisioning, kemudian sampai tadi collection ya. Wah, panjang juga ya. Boleh tahu nggak Mas, ini data-data kita ini atau data-data orang yang di-collect ini itu pakai scraping atau API dengan perusahaan lain yang udah collect? Ya, jadi sekali lagi kalau di kami Monai ini kita bukan data crawling company. Atau kita bukan data crawling company. Jadi kita memiliki beberapa teknologi capabilities untuk melakukan profiling terhadap seseorang. Jadi kami bekerjasama dengan global data dan local data Mas. Untuk melakukan profiling terhadap seseorang. Dan Monai Teknologi Indonesia sendiri karena kami ini merupakan satu grup dengan Monai Incorporated di US. Jadi kita udah fully comply dengan GDPR. Jadi kalau di Indonesia kan PDP ya, perlindungan data pribadi. Nah, kalau di luar itu ada namanya GDPR Mas. Apa itu Mas? Global Data Privacy Regulation. Jadi kami juga sudah comply dengan aturan dari secara global ini terkait kerahasiaan data dan lain sebagainya. Wah, penting banget nih Mas. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi ini adalah teknologi-teknologi baru yang memungkinkan kita untuk membuat profiling secara akurat dengan data yang mungkin bukan data kredit gitu ya. Betul. Nah, kalau yang tadi Mas Mora sampaikan, untuk yang data income itu biasanya pada saat setelah proses persetujuan. Jadi di lembaga keuangan itu mereka ada beberapa proses dari credit decisioning Mas.
setelah customer ini mengisi data ya, melakukan pengajuan, biasanya proses pertama adalah KYC. Mereka melakukan pengecekan apakah nih calon customer yang mengajukan ini benar-benar customer yang real ya, bukan orang yang data orang meninggal yang dipakai, data palsu gitu ya. Dan mereka memastikan bahwa orangnya sendiri yang melakukan, bukan orang lain. Betul. Nah setelah proses KYC, biasanya mereka mulai menggunakan beberapa data alternatif. Contoh yang kayak tadi, kalau dia memiliki data kredit, akan dicek kredit scoring-nya. Kalau dia nggak memiliki data kredit, dia akan dicek dari data telepon dan data lainnya. Nanti setelah disetujui, baru lembaga keuangan itu melakukan pengecekan terkait income estimation-nya untuk menentukan limit berapa yang akan diberikan. Betul. Gitu. Jadi pada saat sudah disetujui, misalnya kita mau melakukan pinjaman senilai 10 juta rupiah ya, dengan mungkin angsurannya itu 500.000 per bulan. Lembaga keuangan akan melakukan pengecekan terkait data income-nya untuk memvalidasi apakah dari gaji yang sekarang ini cukup untuk melakukan pembayaran dengan angsuran 500.000 rupiah. Gitu. Dan sekarang semua proses itu udah within second. Ya? Jadi setiap proses itu ya, kalau di kami di Monai Teknologi Indonesia untuk pengecekan data itu hanya butuh waktu 2-3 detik. Wow, luar biasa sekali ya. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Makanya mungkin kalau Mas Mora perhatikan di beberapa lembaga keuangan terutama perbankan yang mereka bisa memberikan pinjaman untuk yang personal loan itu persetujuan dalam waktu kurang dari 60 detik. Oh gitu? Iya. Jadi misalkan saya apply kartu kreditnya Mas ke suatu bank gitu. Itu sebenarnya walaupun mungkin baru dikirim ke saya kartu kreditnya seminggu, 2 minggu, tapi itu prosesnya 60 detik nih. Proses persetujuannya itu dalam hitungan detik. Bukan manual lagi itu, bukan orang yang baca dokumen saya. Udah gak ada lagi orangnya. Udah fully automation. Wow, luar biasa banget ya. Kalau misalkan tadi Mas cerita soal 1-2 detik ya. Itu ini kan tentu banyak perbankan yang mau mengurangi dari 60 ke 1-2 detik, Mas. Jadi memang target pasar dari Mona itu adalah lembaga keuangan yang ingin mengefisiensikan waktu untuk kredit, untuk apapun ya kredit dan lain-lain gitu ya. Jadi saat ini kalau kita bicara digital transformation, lembaga keuangan ini mereka sudah melakukan automation proses. Jadi setelah customer ini mengisi datanya, semua prosesnya itu udah nggak ada lagi manusia. I see. Wow. Jadi semua proses itu mereka udah fully automation. Jadi beberapa ada yang sudah menggunakan artificial intelligence, beberapa belum menggunakan, tapi prosesnya sudah fully automation. Nah, saat ini memang rata-rata itu mereka memberikan keputusan dalam waktu 60 detik. Ya, karena dalam proses itu data itu cuma salah satu bagian dari beberapa data yang digunakan oleh lembaga keuangan. Mungkin mereka bisa ada 6-7 proses lah, di mana di masing-masing proses ini mereka memiliki SLA-nya, maksimal berapa detik gitu ya. Jadi sehingga keputusannya bisa di maksimal di 60 detik. Ya. Tapi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Mungkin prosesnya membutuhkan waktu 2-3 hari. Wow, menarik banget. Wah, 60 detik loh teman-teman. Bisa bayangin nggak itu, aku dengar info ini sangat-sangat terbuka matanya gitu. Mas. Mungkin lebih cepat dibanding kita bikin Indomie mungkin. Bener ya, bener banget tuh. Aduh, masih masuk Indomie, udah selesai kita guys. Iya Mas. Nah, aku lihat nih Mas, kan banyak orang sebenarnya nggak mampu ya untuk dapat kredit gitu. Artinya subprime gitu kondisinya. Ataupun mereka misalkan mau kredit rumah yang jangka panjang. Nah, kredit jangka panjang kan ini suatu proyeksi yang lebih complicated lagi kan Mas, kalau kemampuan bayar jangka panjang. Tapi ini bisa ya Mas diselesaikan dengan alternatif data itu ya? Terkait apakah itu KPR, jadi kalau di kredit itu kan kita membagi itu dia hanya 2 produk sebenarnya, secure and unsecure. Ya, jadi kalau di lending produk itu basically cuma terbagi menjadi 2, secure and unsecure loan. Ya. Unsecured loan itu yang tanpa jaminan, jadi kartu kredit, personal loan itu masuk di unsecure. Nah,
secure loan itu adalah produk dengan jaminan. Jadi kalau kita kredit motor, mobil, rumah, itu masuk dari secure loan. Ya, di mana kita memberikan jaminan BPKB atau sertifikat tanahnya, ya, kepada lembaga keuangan. Nah, prosesnya sebenarnya kalau kita bicara credit decision-nya itu prosesnya sama. Ya, prosesnya sama. Ya. Apakah itu dia customer yang secure maupun secure itu sebenarnya prosesnya sama. Ya, terkadang di luar dari proses kredit ini yang biasa lebih lama, karena kalau untuk KPR kan kita harus cek dulu sertifikatnya. Kalau yang evaluasi, ya pinjaman, ya ada proses appraisal. Nah, kalau untuk yang cicilan mobil atau motor kan pasti kita harus cek dulu apakah BPKB juga valid atau tidak. Ya. Tapi kalau kita bicara proses kreditnya itu relatively sama. Nah, yang mungkin teman-teman perlu perhatikan itu adalah bahwa banyak kejadian itu sebenarnya kalau kita bicara subprime itu ada dua. Orang yang memang mereka belum memiliki data kredit, ya, which is mereka harus membangun reputasinya, ya, melalui alternatif data. Kedua, konsumen yang sudah memiliki data kredit, tapi ternyata dia macet atau ada bad history. Benar. Yang kedua ini yang lebih banyak. Ya. Jadi banyak kejadian pada saat mungkin orang masih awal-awal karir, ya, dia nyicil motor atau mungkin namanya digunakan oleh saudara atau teman untuk melakukan membeli motor dengan cicilan gitu ya, dan ternyata macet. Ya. Nah, kemudian setelah berapa tahun mungkin karirnya sudah bagus, ya, dia memiliki income yang lebih besar lagi. Nah, namun karena dia memiliki bad history, karena dia pernah macet, sehingga dia selalu ditolak. Nah, ini sebenarnya bisa artinya ini bukan bukan satu kesalahan yang seumur hidup. Gitu, bisa diubah? Bisa. Jadi bad history atau bad credit data itu bukan sesuatu yang kesalahan yang kita lakukan sekali dan ini akan selamanya seumur hidup. Itu sebenarnya pemikiran yang salah. Jadi kita dengan adanya biro kredit maupun dislik kita bisa melakukan pengecekan. Kita bisa melakukan pengecekan karena memang saya harus akuin banyak konsumen yang mereka itu tidak tahu bahwa dia lupa mungkinnya 5 tahun yang lalu. Bisa gitu ya? Iya kan, mungkin dia udah lupa, saya pernah punya kartu kredit dan mungkin saya macet, mungkin dulu karirnya masih awal-awal, gajinya masih terbatas lah ya. Nah, sehingga setelah dia udah mungkin 5-10 tahun, karirnya sudah jauh lebih baik, income-nya udah jauh lebih tinggi, tapi karena dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dan dia nggak tahu harus bagaimana dia ibaratnya itu memperbaiki kredit historinya. Ya. Nah, itu sudah bisa dilakukan. Jadi mereka bisa melakukan pengecekan secara individu, baik itu ke OJK melalui slik atau ke biro kredit. Nah, nanti setelah mereka mengetahui, ternyata saya punya kredit bermasalah, mungkin 5 atau 10 tahun lalu, nah itu mereka bisa selesaikan. Gitu. Jadi mereka bisa datang ke lembaga keuangannya, entah perbankan atau perusahaan pembiayaan, dan mereka bisa ibaratnya itu menyelesaikan dengan berbagai cara ya, apakah itu diselesaikan secara bertahap, atau mereka minta pengajuan untuk diskon dengan nilai tertentu, gitu ya. Nah, pada saat nanti ini sudah terselesaikan, secara otomatis scoring mereka akan lebih baik, gitu. Dan pada saat scoring kita ini sudah jauh lebih baik, kita mau ke lembaga keuangan manapun, itu mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas buat kita. I see, wah, gitu. Iya ya. Jadi hal ini yang banyak mungkin rekan-rekan itu mereka kurang sadar ya bagaimana menjaga reputasi kredit. Karena pada saat reputasi kredit kita sangat baik gitu ya, lembaga keuangan itu kan berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas ya ke kita gitu. Jadi itu mungkin beberapa tips yang nanti mungkin teman-teman perlu tahu ya, termasuk yang tadi kalau belum memiliki data kredit itu kita bisa membangun profil yang lebih bagus. Gimana itu contohnya Mas? Kalau boleh kasih contoh? Ya salah satu contohnya kita tuh nggak boleh sering ganti-ganti nomor telepon. Nggak boleh tuh?
Ya itu tidak disarankan ya, artinya menunjukkan apa tuh? Itu menunjukkan ya sekali lagi kredibilitas kita kurang bagus. I see. Wow, menarik ini. Tidak boleh ganti-ganti nomor telepon kan, ya. Orang yang bagus itu biasanya ya dia, kecuali orang yang mungkin dikejar-kejar kolektor ya. Gitu. Tapi kalau kita memang ibaratnya orang yang genuine ya, pasti kan kita juga nomor telepon itu kan penting untuk kita menjaga relasi juga dengan bukan hanya keluarga, teman, dan juga mungkin beberapa partner bisnis atau di network kita ya gitu. Jadi pada saat kita memiliki profil salah satu tadi ya, nomor telepon yang kita mungkin pakai lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, atau lebih dari 1 tahun, itu menunjukkan bahwa reputasi kita itu lebih bagus dibandingkan orang yang sering ganti-ganti nomor telepon. Gitu. Menarik banget. Gitu. Wah, ini menarik banget informasinya Mas. Iya bener banget sih kalau ganti-ganti nomor telepon. Mungkin misalkan dia kemampuan untuk bayar tagihan teleponnya memang nggak terlalu tinggi, jadi dia putus dulu baru nyambung lagi dengan nomor baru gitu ya. Itu bisa gitu juga ya. Ya, tapi ya sekali lagi itu nantinya akan berpengaruh terhadap reputasi kita gitu ya, karena kita juga kan pasti cukup kurang nyaman ya kalau tiba-tiba teman kita setiap 3 bulan nanti ya ganti nomor telepon, kita harus save nomornya. Itu satu. Kedua juga itu tadi, kita perlu membangun semacam reputasi yang baik ya, terutama pada saat nanti kita ingin mengajukan satu fasilitas ke lembaga keuangan dengan beberapa profil yang seperti tadi gitu. Karena kalau kita ganti-ganti nomor itu ya itu membuat profil kita terlihat kurang bagus gitu. Menarik banget nih Mas Riza. Baik Mas Riza, kita ini udah beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin yang tentunya kita pengen tahu nih Mas, banyak sekali ya yang perusahaan-perusahaan melakukan transformasi digital ya gitu ya. Mereka digitalisasi prosesnya, tapi mereka merasa tidak mencapai tujuan yang mereka harapkan. Jadi ada 70% yang bilang bahwa transformasi digital tidak membantu mereka mencapai tujuannya. Kira-kira kalau misalkan ada perusahaan yang pengen melakukan transformasi digital, apa sih yang harus mereka lakukan agar setelah transformasi itu mereka dapat meraih apa yang mereka butuhkan? Ya. Jadi dalam proses transformasi digital itu sebenarnya komponen atau hal yang paling utama itu, dan itu bisa menjadi challenge yang terbesar ya, itu adalah people gitu ya. Jadi banyak kekhawatiran bahwa dengan adanya digital transformasi ini akan mengakibatkan posisi kerja yang berkurang, digantikan gitu ya. Banyak yang merasa bahwa akhirnya mereka jadi tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, hal ini yang mengakibatkan banyak digital transformation itu yang kurang sukses karena tidak didukung oleh satu dari people-nya sendiri. Betul begitu. Jadi proses digital transformation itu kan juga dia membutuhkan banyak data juga ya. Gitu. Jadi selain daripada people, kedua juga dari sisi datanya, itu beberapa lembaga keuangan itu mereka belum memiliki data ekosistem yang cukup untuk melakukan transformasi digital ini. Jadi yang pertama adalah people-nya ya. Karena ini salah satu challenge ya. Artinya kalau nggak disupport ya proses transformasi tidak akan jalan. Karena kan pasti dibutuhkan terkadang itu orang yang melakukan input terkait datanya ya, dan lain sebagainya. Kedua dari sisi data ekosistemnya sendiri gitu ya. Jadi mereka mempunyai sistem yang mungkin udah cukup baik, tapi kalau datanya itu kurang, nah ini juga terkadang mengakibatkan prosesnya itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah prosesnya sendiri gitu. Jadi terkadang dalam digital transformation itu proses bisnisnya itu harus clear dulu ya. Jadi terkadang ini kalau berdasarkan penilaian saya pribadi ya, jadi terkadang di beberapa lembaga keuangan itu terkadang mereka masih bingung ya, apakah digital ini masuk ke dalam divisi IT ataukah di divisi kreditnya, atau di terkadang itu diproses di strategy management office-nya. Jadi terkadang antar divisi itu masih mereka itu
terkait proses itu masih belum sinergi gitu ya. Nah ini yang beberapa challenge yang mengakibatkan proses transformasi digital ini kurang berjalan sukses. I see. Gitu. Nah itu beberapa challenge yang saat ini kalau saya lihat di beberapa lembaga keuangan dari 3 hal tersebut. Menarik banget Mas tadi soal people, kemudian data ekosistem, dan yang terakhir tadi soal proses ya. Wah, ini menarik teman-teman. Untuk transformasi digital berhasil butuh ketiga komponen itu. Jadi sebelum ketiganya bisa kita set up, mungkin kita harus berpikir ulang tentang strategi transformasi digital kita. Mas, ini 2 pertanyaan terakhir. Yang kedua tadi soal alternatif data, gitu. Tentunya ketika berpartnership dengan banyak pihak tersebut mungkin pengen tahu apakah datanya aman atau enggak. Betul. Begitu. Apa-apa saja sih yang sudah dilakukan Monai untuk menjamin tidak ada cyber security attack, ataupun kalau ada tidak akan pernah berhasil. Nah jadi memang terutama kalau kita bicara teknologi ya, jadi ada beberapa minimum requirement yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah jadi perusahaan itu dia harus melewati proses ISO 27001. Jadi ISO 27001 itu terkait information security. Ya, jadi itu harus certified dulu lah. Itu minimum requirement-nya ya, ISO 27001 terkait information security. Kedua, datanya juga harus ada di cloud-nya Indonesia. Cloud Indonesia nggak boleh di mana? Nggak boleh di luar, gitu ya. Jadi itu yang kita bisa, artinya itu adalah salah satu persyaratan untuk memastikan bahwa data kita itu ibaratnya tetap di Indonesia, gitu ya, datanya nggak keluar gitu. Itu. Dan yang terakhir yang pasti juga harus ada customer consent ya. Betul. Jadi pada saat pengajuan itu dari lembaga keuangan, mereka juga harus memastikan bahwa ini ada persetujuan dari si konsumen sendiri bahwa mereka mengizinkan untuk dilakukan penarikan data. Selama 3 ini udah Ya, selama 3 itu terpenuhi, artinya dari sisi compliance dan keamanan datanya juga cukup aman ya, gitu. Terutama yang tadi ISO 27001 itu yang hal yang cukup penting ya, gitu. Di luar itu ya pasti beberapa perusahaan teknologi termasuk Monai itu kita juga menggunakan beberapa aplikasi terkait keamanan data itu sendiri ya. Itu karena cyber attack itu can happen anytime, anywhere, and in any form. Ya, jadi pengalaman saya dulu di beberapa perusahaan sebelumnya ya, mereka itu bisa yang paling utama itu kan mereka adalah phishing. Ya, jadi phishing itu biasanya salah satu aktivitas untuk menyerang yang paling common. Jadi phishing itu mereka bisa seolah-olah dari ada email dari HRD gitu ya. Jadi seakan-akan ini email resmi dari kantor yang kamu mendapatkan pinjaman karyawan senilai berapa, nanti tolong klik ini. Nah, sebenarnya pada saat kita klik itu di situ ada potensi mereka sebenarnya mengirimkan satu malware ke dalam sistem perusahaan kita, gitu ya. Nah, itu yang paling sering tuh. Jadi aktivitas attack itu biasanya dari phishing. Jadi mereka mengirimkan satu email yang seakan-akan ini adalah email yang resmi, gitu ya. Padahal pada saat nanti kita buka filenya atau attachmentnya, itu sebenarnya ada satu software yang nanti bisa menyerang sistem kita. Gitu. Nah, yang kedua, mereka tuh biasanya mengirimkan kayak banyak email ya ke sistem kita, tujuannya supaya ada gangguan. Gitu. Jadi mereka kayak ngebom jadi kayak dulu itu sering kayak banyak seakan-akan ada pengaduan gitu ya ke sistem kita gitu ya, kayak customer complaint dan sebagainya. Betul. Tapi dalam jumlah yang masif gitu ya, itu bisa puluhan atau ratusan email dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Nah, sama itu tujuannya untuk membuat sistem kita nantinya ada gangguan. Nah, itu kita udah berhasil antisipasi sih. Jadi itu kita udah identify beberapa aktivitas yang bisa beresiko gitu ya terhadap sistem kita maupun keamanan data kita. Menarik banget Mas. Iya, soal phishing itu Mas,
kemarin WhatsApp itu ada sering ada berita tentang orang kalau klik file ATK gitu di WhatsApp hilang semua rekening-rekeningnya. Bisa segitu ya. Luar biasa. Jadi sekarang trennya malah bukan. Jadi kalau sebelumnya kan APK ya, file APK. Yang baru ini mereka dalam bentuk PDF. Ini yang benar mas. Iya. Format filenya PDF. Jadi dibuka aja. Dibuka itu nanti itu secara otomatis mereka akan ada semacam aplikasi yang masuk ke dalam sistem kita. Dan itu semua aktivitas kita akan kelihatan. Dia bisa bisa masuk ke dalam sistem kita dan melihat seluruh data-data yang sifatnya confidential. Gitu. Bahwa sistem kita di breach itu Monai bisa detect tadi ya? Ya, kita bisa mendetek apabila email kita digunakan untuk aktivitas mencurigakan di beberapa platform lain. Oh, itu wow. Kita bisa tahu. Wah, menarik banget. Luar biasa ya mas, kekuatan data ini. Wow. Siap mas Riza. Ini yang terakhir nih mas, ini mungkin agak beralih dari transformasi digital ke arah partners atau negosiasi. Jadi mas tentu seorang negosiasi yang sudah berpengalaman dan handal gitu untuk memastikan ada win-win situation antara klien dengan kita, antara partner dengan kita. Itu aspek-aspek negosiasi apa saja yang bisa atau harus kita penuhi, mas? Ya, biasanya pengalaman dari saya sendiri pribadi ya mas ya. Jadi kita tuh harus bisa memberikan solusi. Ya, jadi biasanya pada saat berdiskusi dengan lembaga keuangan itu, saya memulai dengan saat ini mereka ada pain point-nya di mana. Ya, jadi dari proses digital lending-nya atau proses digital saat ini itu mereka ada problemnya dari mana sih, gitu loh ya. Problem itu bisa banyak hal ya. Jadi mereka merasa bahwa mereka dalam proses digital ini mereka masih butuh data-data atau sumber data yang saat ini belum tersedia mungkin di mereka. Itu satu hal. Kedua, mungkin mereka ingin menurunkan SLA-nya. Ya, mungkin yang kayak tadi saya sampaikan ya, sekarang rata-rata bank di 60 detik gitu ya. Pertanyaannya, mereka saat ini di berapa lama gitu ya? Karena ada yang masih butuh 1 hari, itu masih ada saat ini. Ya. Nah, yang ketiga terkait cost efficiency. Jadi kita bisa melihat dari sisi prosesnya saat ini itu proses mana yang kita bisa bantu untuk bisa menurunkan biaya secara overall. Gitu ya. Jadi biasanya 3 hal itu yang selalu kita coba gali dulu, baik dari sisi tadi ya, yang pertama itu kan kita pengen tahu pain point-nya dulu nih, ya. Jadi dari kendala-kendala mereka ini saat ini apakah dia butuh sumber data lain? Ya mungkin saat ini mereka hanya memiliki 1-2 data gitu ya. Sedangkan mungkin mereka ada kebutuhan data lain yang saat ini belum tersedia. Itu Monai bisa membantu lembaga keuangan untuk melengkapi sumber data sehingga bisa melakukan keputusan yang lebih akurat gitu. Karena jadi yang menarik sebenarnya fungsi dari scoring itu hanya 2. Di lembaga keuangan fungsi scoring itu hanya 2. 1, memastikan orang yang tidak layak itu ditolak. Dan memastikan orang yang layak itu disetujui. Ya. Nah, banyak kejadian orang yang tidak layak itu disetujui, which is ini akhirnya macet. Orang yang seharusnya mereka bisa tolak di depan, ternyata mereka setujui, which is ini yang kredit macet, bisa kredit macet atau fraud. Nah, itu prosesnya di sini. Kedua, orang yang seharusnya layak tapi ditolak. Nah, ini loss opportunity. Benar. Gitu. Nah, tugas dari scoring sendiri adalah mengurangi gap tersebut. Gitu ya. Meminimalisir gap tersebut sehingga orang yang layak memang disetujui, yang tidak layak itu ditolak. Nah, jadi kita berusaha memberikan solusi untuk 2 kebutuhan ini, gitu ya, melalui tadi sumber data, melalui dari sistem reliability ya. Jadi lembaga keuangan itu sekarang udah 24/7, ya. Jadi nggak pernah tidur ya. Jadi kalau tiba-tiba sistem kita down 15 menit aja, itu udah heboh ya. Terus yang ketiga, kita memastikan bahwa
proses juga cepat. Gitu ya. Jadi kebayang yang ini kita lagi ada diskusi dengan salah satu klien dan mungkin ini akan jadi proyek kita yang terbesar. Wow. Itu kita dituntut untuk bisa 300 milisecond. 300 milisecond. Jadi 1 detik itu 1000 second. Sepertiga detik. Wow. Kita jadi saya nggak kebayang nanti ke depannya itu akan seberapa cepat dan teknologi itu akan jauh lebih advance lagi karena ya sekarang aja dari sisi lembaga keuangan itu mereka udah punya benchmarking yang udah cukup tinggi gitu ya. Wow. Gitu. 300 milisecond tuh berarti mungkin karena mereka banyak pelanggannya gitu Mas, yang bisa aja dalam 1 detik itu masuk semua, mereka harus lebih cepat lagi ya prosesnya ini ya. Wow, menarik banget Mas. Ya Mas, kita akan tutup nih Mas diskusi ini. Terima kasih banyak atas insight-nya dan waktunya nih Mas Riza. Kepada teman-teman, kita sangat appreciate Mas Riza untuk boleh ngobrol-ngobrol dengan kita. Boleh nggak satu pesan Mas untuk teman-teman ini yang pengen berkiprah di bidang teknologi keuangan gitu ya? Ada nggak satu advice yang Mas mungkin ingin sampaikan ke teman-teman Sobat Leaders ini? Ya, mungkin ada 2 key points ya, yang saya mau share gitu ya. Yang pertama adalah tadi ya, always be hungry. Ya, maksudnya sekarang dengan teknologi yang saat ini itu kita harus selalu berusaha untuk belajar dan kita juga aware ya dengan teknologi dan solusi yang ada saat ini ya, karena ya sekarang aja mungkin kalau kita lihat di beberapa negara lain itu bahkan udah nggak ada cash payment ya, semua pakai QRIS. Benar. Kalau kita juga nggak download aplikasi dan itu mungkin ya kita akan terbelakang ya. Itu salah satu contoh saja. Jadi kita harus selalu belajar dan aware dengan teknologi yang ada saat ini. Yang kedua adalah penting untuk membangun networking. Wow. Ya, itu juga salah satu yang penting karena dengan networking itu kita sekali lagi kita punya pengalaman untuk belajar dengan orang lain. Dan kedua juga itu tadi yang membangun kredibilitas kita, terutama untuk teman-teman yang berkarir di lembaga keuangan. Wah, luar biasa. Itu yang menurut saya cukup penting ya. Wah, thank you Mas Riza. Jadi keep hungry, stay foolish gitu ya, dan terus belajar. Dan juga yang kedua, jangan lupa teman-teman networking. Artinya belajar dari banyak orang, active listening, dan juga bisa membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Terima kasih sekali lagi Mas Riza untuk waktunya. Sukses, sehat terus. Sukses juga Mas. Terima kasih banyak Mas. Sobat Leader, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya kamu mengetahui informasi terkini dari industri keuangan, ekonomi, maupun tentang kepemimpinan. Terima kasih, bye-bye.